Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian Riyadhus Shalihinnya, hadis 91 sekarang ya. Hadis 91 Bu. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin. Faqala man ya'khudhu minni hadha, fabasatu aydiyahum, kullu insanin minhum yaqul ana. Qala faman ya'khudhuhu bihaqqi, fa ahjama al-qawm. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, ana akhudhuhu bihaqqih, fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW mengambil pedang pada perang Uhud. Lalu beliau bersabda, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka semua mengulurkan tangan-tangan mereka. Semua berkata, aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan melaksanakan haknya? Maka orang-orang pun diam. Lalu Abu Dujanah berkata, aku yang akan mengambil pedang itu dengan melaksanakan hak-haknya. Maka ia pun mengambilnya, maka ia pun menebas kepala-kepala kaum musyrikin dengannya. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya di hadis nomor 2470. Nah, di sini ibu-ibu sekalian kita ambil faedah yang pertama, bayan li syaja'ati Abi Dujanah. Hadis ini menunjukkan akan keberanian Abu Dujanah, seorang sahabat yang mulia, di mana ia menunjukkan kejujuran akan imannya, ibu sekalian. Kenapa para sahabat tidak mau mengambilnya? Apakah para sahabat yang lain pengecut, penakut? Enggak. Tapi yang lain tidak berani mengambilnya karena takut tidak bisa melaksanakan haknya dengan sebenar-benarnya. Karena mereka takut tidak bisa melaksanakan haknya, jadinya mereka nggak berani ngambil. Bukan berarti mereka pengecut, ya, penakut, tidak sama sekali. Para sahabat semuanya, ibu-ibu sekalian, pemberani, ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Targhibur Rasul SAW ashabahu ala mazidi minat tadhiyah wa nikayah bil adu. Rasulullah menganjurkan para sahabatnya dengan memberikan motivasi agar mereka semangat dalam jihad, dalam medan jihad.
Karena pada waktu itu perang Uhud, ya. Dan di perang Uhud itu subhanallah kaum muslimin banyak yang mengalami mati syahid tuh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perang Uhud dalam surat Al-Imran. Kenapa Allah abadikan? Untuk diambil pelajaran-pelajarannya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran itu ya, di mana kaum mukminin berkata, anna hada, kok bagaimana bisa kalah kita ini? Kok bisa kita kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena musuh lebih banyak jumlahnya dari kalian, enggak. Karena di perang Uhud kan ya pasukan kaum muslimin 3.000 orang ya. 3.000 personil. Sedangkan kaum muslimin hanya 1.000, itu pun 300 mundur karena terpengaruh provokator orang-orang munafik ya. Sehingga tersisanya hanya 700 orang saja. 700 menghadapi 3.000. Kalau secara akal mungkin nggak seimbang, Pak Bu. Tapi Allah mengatakan kekalahan itu bukan karena musuhnya, bukan. Tapi Allah mengatakan qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu akibat kalian sendiri yang melakukannya. Apa sebab utama kekalahan di perang Uhud, Ibu-ibu sekalian? Sebab utama kekalahan di perang Uhud yaitu kaum muslimin pasukan pemanah tidak mau menaati perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan pemanah. Kata Rasulullah SAW, jangan turun, baik menang maupun kalah. Ya, mau menang, mau kalah, jangan turun. Ya. Apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Maka terjadilah peperangan. Rupanya kaum muslimin menang, banyak ghanimah. Nah, apa yang terjadi? Pasukan pemanah melihat ghanimah yang banyak, ya. Mereka mengira peperangan sudah selesai, kaum muslimin sudah menang. Apa kata mereka? Ayo kita turun untuk mengambil ghanimah itu. Lalu Panglima pasukan pemanah berkata, jangan turun. Apa kalian tidak mendengar tadi Rasulullah mengatakan bahwa jangan turun baik menang maupun kalah? Apa kata mereka? Tapi ini peperangan sudah selesai. Ya, akhirnya turunlah sebagian besar mereka. Akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Di bukit rumah kosong, hanya beberapa orang saja. Saat itulah orang musyrikin melihat kesempatan untuk kembali menikam kaum muslimin dari belakang, dari arah bukit tersebut. Dan berhasil rupanya, ibu-ibu sekalian. Akhirnya kaum muslimin kalah. Pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abi Thalib, bin Abdul Muttalib, meninggal dunia, mati syahid. Dan banyak kaum muslimin, sekitar 70 orang mati syahid. Bahkan Rasulullah SAW sedikit terluka, gigi serinya patah, kemudian pipinya tertancap, ya, pelindung kepalanya itu. Subhanallah, ibu sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalian kalah itu gara-gara kalian sendiri, gak mau mendengarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, kalau menyelisih perintah Rasul saja bisa mendatangkan kekalahan,
Gimana kalau kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah, ya? Bagaimana Allah akan berikan kemenangan? Sini tentunya sebagai sebuah pelajaran yang besar yang hendaknya diambil oleh kaum muslimin, ya. Faedah selanjutnya, Ibu-ibu. Wa qadaratun nas fi hamli silah mutafawitah. Kemampuan manusia dalam memegang senjata itu berbeda-beda. Ada yang bisa memegangnya dengan haknya, ada yang tidak bisa karena ya senjata dalam peperangan itu punya hak yang harus dilakukan. Kalau memang perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya 92. Ani Zubair bin Adi qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dari Zubair bin Adi bahwasanya ia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Bu, supaya dibanyakan anaknya, dibanyakan hartanya, dan dipanjangkan umurnya, Masya Allah. Dan Allah kabulkan. Anas bin Malik umurnya 100 tahun, anaknya 100 orang, hartanya melimpah ruah. Ya. Nah, Anas bin Malik kata Zubair bin Adi, kami datang kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dan kami mengadukan kepada Anas tentang kekejamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Siapa Al-Hajjaj bin Yusuf ini, Bu? Al-Hajjaj bin Yusuf ini panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Nah, di zaman setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, terjadilah, ibu-ibu sekalian, perang saudara, sehingga menjadi ada dua negara. Satu di Syam dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, satu lagi di Mekah dengan menguasai beberapa wilayah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Nah, Abdul Malik bin Marwan menugaskan Hajjaj bin Yusuf ini untuk memerangi siapa? Abdullah bin Zubair. Maka Al-Hajjaj bin Yusuf pun membawa pasukannya untuk menumpas Abdullah bin Zubair, dan ternyata kalah dan Abdullah bin Zubair pun dibunuh. Iya. Lalu kemudian terdengar ada pemberontakan. Orang-orang Kufah berencana untuk membuat pemberontakan kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan ini. Maka kembali Hajjaj bin Yusuf dikerahkan. Iya. Cuma masalahnya Hajjaj bin Yusuf ini haus darah, ibu-ibu sekalian. Banyak ulama yang dibunuh sama dia, seperti Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Bahkan Al-Hasan Al-Basri saja hampir dibunuh sama siapa? Hajjaj bin Yusuf ini. Sama-sama kata Imam Ad-Dhahabi, kalaulah kita mendatangkan Hajjaj bin Yusuf, lalu orang-orang kafir mendatangkan orang-orang yang kejamnya, maka kita masih menang kejamnya. Saking kejamnya siapa? Si Hajjaj ini. Sampai disebutkan bahwa ia membunuh 120.000 kaum muslimin itu pelan-pelan. Mengerikan si Hajjaj ini. Nah, Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik, mengadu kepada Anas tentang kekejaman Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Memang terkenal kejam sekali.
Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabarlah. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Karena sesungguhnya tidak datang atas kalian, tidak datang kepada kalian suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahihnya. Apa maksudnya, ibu-ibu? Tidaklah datang suatu zaman kecuali dan zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman apa? Sebelumnya. Ditafsirkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau apa? Yang dimaksud hadis ini bukan pemimpinnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, bukan. Bukan keadaannya lebih buruk daripada keadaan sebelumnya, bukan. Perekonomiannya, bukan. Akan tetapi, kata Abdullah bin Mas'ud, ilmu semakin berkurang. Ilmu semakin apa? Berkurang. Karena kalau ditafsirkan bahwa yang dimaksud hadis ini pemimpinnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, setelah Abdul Malik bin Marwan ada yang lebih baik. Siapa itu? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sebaik-baik pemimpin Banu Umayyah sudah. Itu merupakan apa? Setelah Abdul Malik bin Marwan. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hari ini kita ambil faedah, Bapak Ibu. Faedah yang pertama, jawazu syakwal imam awil hakim li ahli ilm. Bolehnya kita mengadukan penguasa kepada para ulama. Para ulama yang paham bagaimana harus menghadapi penguasa. Bukan para ulama yang bisanya cuma mengomporin dan memprovokator, Bu. Ya. Makanya lihat, Zubair bin Adi datang kepada siapa? Sahabat Nabi. Namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas ini alim, Masya Allah. Ulamanya sahabat. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain ia datang kepada Anas mengadukan kekejamannya Hajjaj? Tapi apa yang dilakukan oleh Anas? Apakah Anas berkata, wah kita harus memberontak, gak bisa dibiarkan ini, ya, ayo kita kumpulkan orang-orang, kita bikin pasukan, kita perangi si Hajjaj? Enggak. Apa kata Anas? Sabarlah. Subhanallah. Iya. Sabarlah, sabar. Kenapa Anas menjawab ini, Bu? Karena beliau mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berapa banyak perintah Nabi dalam hadis-hadis yang menyuruh sabar menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang otoriter, diktator. Dan Rasulullah sudah mengabarkan itu. Iya. Maka Anas mengatakan sabar, sabar. Begini seharusnya seorang ulama. Ulama itu bukan malah memprovokasi, Mas. Iya. Ulama itu bukan malah mengajak orang untuk mengadakan pemberontakan, Mas, bukan. Ulama yang hakiki, yang paham tentang sunnah, dia akan menyuruh supaya sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Cuma masalahnya buat sabarnya yang susah nih, Mas. Ibu-ibu ya, kalau disuruh sabar enak nggak, Bu? Enak dia dong, nggak enak di kita. Iya. Ya kalau kita nggak ngomong pakai perasaan ya begitu. Cuman kan kewajiban kita itu ngomong jangan pakai perasaan dong.
Tapi pakai apa dong? Pakai dalil. Ini sahabat Anas ngomong pakai dalil, bukan pakai perasaan, bukan pakai amarah, bukan pakai emosi. Pakai dalil. Ya. Karena orang yang beriman yakin, Bu, bimbingan Allah dan Rasulnya pasti lebih baik, Bu. Walaupun menurut pendapat kita ini kok kayaknya nggak enak. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Makanya ketika orang-orang mengadu kepada ulama tentang kekejaman penguasa, sang ulama harus bisa meredakan dan meredam. Jangan sampai terjadi kekacauan, chaos. Ya. Chaos apa? Chaos, Pak? Atau saus? Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. HP-nya dimatiin atau ibu? Si ibu mah. Ayo dimatiin dulu. Kalau belum mati belum dimulai nih. Iya. Baik, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya ibu-ibu yang kedua yang bisa kita petik, al-qiyadatul haqiqatul linnas kaminah fi ahli ilm. Pemimpin yang hakiki sebetulnya untuk manusia itu para ahli ilmu. Pemimpin yang sejati, yang hakiki untuk manusia sebetulnya para ahli ilmu, para alim ulama. Merekalah yang harusnya lebih didengarkan. Bahkan kewajiban penguasa pun juga mendengarkan para ulama, tapi ulama-ulama yang hak. Ya. Sebab kalau penguasa tidak mau mendengar ulama, rusak. Ya, kalau ulama sama penguasa musuh-musuhan, hancur. Islam itu akan tegak dengan dua, penguasa dan ulama. Ketika ulama dan penguasanya klop, maka dia akan terbang. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, wilayatul Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi zalimah wa huwa mubirun Tsaqif. Hajjaj bin Yusuf terkenal akan kezalimannya dan kekejamannya, Bu. Dan Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya si Hajjaj ini. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna fi Tsaqif kadzabun wa mubira." Kelak nanti di Tsaqif, Tsaqif itu nama kabilah ya. Kelak nanti pada Tsaqif akan ada dua orang. Yang pertama kadzab, tukang berdusta. Yang kedua mubir, orang yang sangat kejam. Maka Asma binti Abu Bakar, ibu daripada Abdullah bin Zubair, ketika melihat anaknya Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Asma berkata kepada si Hajjaj, "Sungguh aku mendengar Rasulullah bersabda, Inna fi Tsaqif kadzaban wa mubira." Sesungguhnya di Banu Tsaqif akan muncul dua orang. Yang pertama kadzab, tukang dusta. Yang kedua mubir, ya, orang yang kejam. Waqad ra'ainal kadzab, adapun orang yang suka tukang dusta kami sudah melihatnya. Yaitu Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi yang mengaku dirinya nabi. Ya, fa ammal mubir fala ikhaluka illa iyyah. Ya, kata beliau, adapun orang yang kejam, aku yakin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah kamu. Sambil menunjuk siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf itu. Iya. Tapi subhanallah ibu-ibu sekalian, bagaimana Anas bin Malik tetap bersikap sesuai dengan dalil dan sunnah. Makanya alhamdulillah, Bu, ya, pemimpin kita tidak sekejam Hajjaj, Bu.
Hajjaj itu ngebunuh kaum muslimin, ngebunuh ulama. Kaum muslimin saja sampai 120.000 orang dibunuh oleh Hajjaj pelan-pelan. Iya. Tapi ternyata tetap disuruh sabar. Emang berat banget ya. Faedah selanjutnya, hikmatu ahli ilm wa bu'du nadharihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nas tatajalla fil mawaqif al-harijah wa dhurufil asabiyyah. Kata beliau, seorang ulama itu harus hakim bijak dia. Dan jauh ya penglihatannya harus sesuai dengan dalil. Dan harus betul-betul paham tentang kenyataan manusia. Dan bisa memberikan solusi ya dalam keadaan yang sulit sesuai dengan ilmu dan hujah dalil. Bukan dengan emosi, bukan dengan tadi semangat. Hati-hati ya. Kalau menghadapi berbagai macam perkara itu nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh emosi, nggak boleh dengan kemarahan, bahaya bu. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya, al-awatif al-awasif. Semangat itu sama dengan angin ribut. Illam tuqayyad bil kitabi was sunnah dammarat kulla syai', kata beliau. Kalaulah semangat itu tidak diikat dengan Al-Quran dan hadis, emosi itu tidak diikat dengan Al-Quran dan hadis, itu akan menghancurkan segala sesuatu, rusak semuanya. Iya. Makanya seorang ulama harus berpegang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Anas bin Malik diadukan kepada beliau tentang bagaimana kejamnya Hajjaj. Maka Anas berkata, isbiru, sabar. Imam Ahmad, ibu pernah dengar nggak kisah Imam Ahmad yang disiksa oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau disiksa. Berapa lama beliau disiksa? 2 tahun. Ya, 2 tahun beliau disiksa. Dicambuk, tiap hari dicambuk, hanya untuk disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian Al-Mu'tasim Billah mampus, ya, digantikan oleh Al-Wathiq Billah. Rupanya Al-Wathiq Billah ini keyakinannya sama dengan Al-Mu'tasim. Namun kemudian di zaman Al-Wathiq Billah terjadi perdebatan antara ulama sunnah dengan ulama Mu'tazilah di hadapan Al-Wathiq. Di mana ulama sunnah ini berkata kepada ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah namanya Ibnu Abi Du'ad. Hai Ibnu Abi Du'ad, yang kamu dakwahkan ini, apakah diketahui oleh Rasulullah? Kata Ibnu Abi Du'ad, tidak. Subhanallah, sesuatu yang Rasulullah tidak tahu, kamu tahu? Diamlah Ibnu Abi Du'ad. Kata Ibnu Abi Du'ad, coba ulangi lagi ucapannya. Yang kamu dakwahkan ini, itu bahwa Al-Quran makhluk. Apakah Rasulullah mengetahuinya? Tahu. Kalau Rasulullah tahu, apakah Rasulullah mendakwahkannya? Tidak. Sesuatu yang Rasulullah tidak dakwahkan, kenapa kamu dakwahkan? Diam. Ibnu Abi Du'ad. Melihat itu Al-Wathiq langsung masuk ke kamarnya sambil menutup wajahnya sambil berkata, benar juga si Syekh ini. Sesuatu yang Rasulullah tidak dakwahkan, kok aku dakwahkan. Akhirnya beliau berkata, bebaskan semua yang ada di penjara. Akhirnya dibebaskanlah Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampai di rumahnya, datanglah ibu-ibu para fuqaha Baghdad ke rumah Imam Ahmad, menjenguk Imam Ahmad,
Melihat Imam Ahmad keadaannya mengenaskan, marah mereka. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqam. Urusan ini nggak bisa dibiarkan, ya Aba Abdillah. Kita harus memberontak. Kita harus ganti ini. Imam Ahmad yang sudah disiksa 2 tahun, Bu. Apa kata beliau? Subhanallah. Kata Imam Ahmad, la ad-dima. Jaga darah kaum muslimin, jangan sampai darah kaum muslimin yang tercucur. Jaga, jangan. Ini Imam Ahmad padahal udah disiksa 2 tahun loh. Kalau kita yang disiksa 2 tahun, waduh, kurang ajar memang. Ayo kita sekalian aja lah, ganyang, ya. Imam Ahmad ngomong dengan dalil. Inilah ulama yang hak. Maka Imam Ahmad membawakan dalil-dalil hujah-hujah yang menunjukkan wajibnya sabar menghadapi pemimpin muslim yang masih muslim tapi zalim. Akhirnya para fuqaha pun mengikuti titah Imam Ahmad itu. Tak lama Al-Wasik bila mati, mampus, digantikan oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Al-Mutawakkil 'ala Allah rupanya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di zaman Al-Mutawakkil 'ala Allah kebalik, Bu. Mu'tazilah dikejar di penjara. Ulama Ahlussunnah diagungkan termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Ini sikap ulama seperti itu. Makanya kalau ibu melihat ada ustadz kerjaannya di mimbar, ya, memprovokator, memanas-manasi, itu bukan ahli ilmu, itu provokator itu. Ya, bukan ahli ilmu. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya. Karena ya, jangan sampai kemudian hanya karena demi perasaan, kekesalan, kita korbankan darah kaum muslimin, kita kucurkan darah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Tentu ini tidak diperkenankan. Ya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian, istihbabus sabr 'alal mihan wal mubadarah bil a'malis salihah. Dianjurkannya sabar menghadapi ujian dan segera beramal saleh. Di antara ujian apa, Bu? Dikasihnya kita pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ujian bukan? Ujian. Kenapa Allah berikan kepada kita pemimpin yang zalim, Ibu? Karena kita sebagai rakyatnya juga zalim. Ya, tidak mungkin rakyat yang adil dikasih pemimpin yang zalim. Rakyat yang adil biasanya akan diberikan pemimpin yang apa? Yang adil. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim juga, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri, kata Allah. Iya. Jadi kalau kita menghadapi ujian, baik diuji dengan pemimpin kita ataupun diuji dengan ujian-ujian yang lain, sabar. Tapi memang kata sabar itu mudah diucapkan, susah diamalkan. Karena sabar itu panas, gitu. Ya. Banyak orang gampang banget bilang sabar. Tapi pas prakteknya, Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian. Ma min zaman ya'ti illa walladhi ba'dahu asyaq 'alan nasi minhu. Tidaklah datang suatu zaman pun kecuali zaman setelahnya lebih berat buat manusia dari zaman sebelumnya. Iya.
Maksudnya lebih berat bagaimana? Karena banyaknya muncul penyimpangan, banyaknya muncul kesesatan, fitnah, syubhat, dan yang lainnya. Makanya kita yang hidup di zaman sekarang aja, ya Allah, ngeri, ya. Syubhat, fitnah, pemikiran yang menyimpang, belum lagi makarnya orang-orang kafirin. Maka tidak aneh kalau Allah berikan kepada kita, Bu, berbagai macam petaka, musibah, panas yang sangat panas, ya, kemarau yang sangat panjang, kekeringan di mana-mana. Akibat apa itu semua? Akibat dosa-dosa manusia. Allah tidak zalim, tapi manusialah yang zalim. Iya. Faedah selanjutnya, intisyarul fasad akhir zaman. Hadis ini memberikan faedah bahwa di akhir zaman itu kerusakan akan tersebar. Dan benar. Kerusakan yang dahsyat di zaman sekarang. Ya. LGBT. Apa itu? Para bencong itu. Ya. Mereka semakin merebak kemana-mana. Ya. Bahkan kalau di negara-negara Eropa itu mereka menguasai itu. Ya. Kita aja kalau di YouTube apa di mana gitu ada tulisan LGBT, di ban langsung. Menguasai mereka, subhanallah, ngeri. Belum lagi kesyirikan yang lebih dahsyat. Belum lagi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, Ibu sekalian. Makanya tidak aneh ketika kaum muslimin jauh dari agama mereka, Allah jadikan orang-orang kafir pun mampu menguasai mereka. Kenapa kaum muslimin bisa dikuasai oleh orang kafir? Karena kaum musliminnya yang banyak berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kaum muslimin semuanya bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan mampu menguasai kaum muslimin. Iya. Makanya Allah berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman. Tapi untuk siapa? Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Iya. Tapi ketika kita maksiat kepada Allah, kita jauh dari agama Allah, jangan salahkan kalau Allah timpakan berbagai macam petaka buat kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, Ibu, adamul khuruj 'alal hukam wal wulah ma lam ya'tu bi kufrin buwahin indal ummah alaihi minallahi burhan. Atau bawah, ya. Tidak boleh memberontak kepada penguasa selama ia tidak melakukan kekafiran yang jelas, yang ditunjukkan jelas ada buktinya dari Allah dan Rasulnya, dalilnya bahwa itu termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, Ibu sekalian. Maka tidak boleh kita memberontak. Wallahi, Ibu, pemberontakan itu sudah ada dari zaman dulu, Ibu. Hasilnya gimana? Hasilnya jelek. Pemberontakan yang ada di zaman Hajjaj bin Yusuf dihabisi. Pemberontakan yang ada di zaman setelahnya, dari zaman ke zaman, selalu hasilnya lebih buruk. Ya, tidak menegakkan dunia dan tidak memperbaiki agama. Tidak menegakkan agama, tidak pula memperbaiki dunia. Ya, Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kenapa, Bu? Karena Islam itu punya kaidah. Kaidahnya apa? Kalau dihadapkan pada kita dua mudarat, maka ambil mudarat yang lebih ringan.
mudarat memberontak jauh lebih besar daripada mudarat kezolimannya pemimpin tersebut. Maka ketika kita disuruh sabar, kenapa? Karena ini yang lebih ringan mudaratnya dibandingkan ketika kita memberontak. Maka itu mudaratnya jauh lebih besar. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, daf'ul mafsadatil kubra bil mafsadatis sughra. Di sini menunjukkan kaidah itu yang sudah saya sebutkan. Kalau bertemu dua mafsadah, maka kita ambil mafsadah yang lebih ringan untuk meninggalkan mafsadah yang lebih besar. Sebab Anas bin Malik ketika dilaporkan kepada beliau tentang kekejaman Hajjaj, Anas berkata, sabarlah. Karena sabar itu mudaratnya lebih ringan. Dibandingkan Anas mengatakan, ayo kita memberontak. Tentu mudaratnya jauh lebih besar. Pasti akan dihabisi lagi kaum muslimin. Ya. Kata Syekh Salim, wa fi hadza bayanun li jama'atil khuruj al-mu'asirah an arbi'u ala anfusikum. Maka dari itulah buat kamu yang jamaah yang suka memprovokasi orang untuk memberontak kepada penguasa, ya, hati-hati kamu. Karena kamu telah berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Faedah hadis berikutnya 93. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a hal tantadhiruna illa faqran munsiyya aw ghinan mufghiyya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya 7. Tidaklah kalian menunggu kecuali kefakiran yang membuat lupa atau kekayaan yang membuat serakah atau sakit yang membuat rusak badan atau tua yang membuat pikun atau kematian yang telah disediakan yang akan datang atau dajjal, maka itu seburuk-buruknya yang ditunggu, atau hari kiamat. Dan hari kiamat itu lebih mengerikan lagi. Namun kata Syekh Salim, hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Muhriz bin Harun. Ya, dia matruk. Matruk itu apa sih matruk, Ibu? Tertuduh berdusta. Matruk itu tertuduh apa? Berdusta. Sehingga hadis ini kata beliau dhaifun jiddan, sangat lemah. Ya. Namun secara makna benar. Maksudnya gimana secara makna benar? Karena memang isinya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang lain. Tapi tidak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena disebutkan di sini bersegeralah beramal. Bersegera beramal diperintahkan enggak, Pak? Perintahkan. Sebelum datangnya 7. Yang pertama kefakiran yang bikin orang lupa. Orang kalau fakir, Bu, biasanya sih pikirannya pendek, ya enggak? Ya, orang kalau fakir itu
ya, karena perut lapar, harus makan, pikiran pendek, akhirnya apa? Nyuri. Ya, seperti itu. Yang kedua apa? Kaya. Tapi kekayaan itu seringkali membuat orang apa Pak Bu? Lalai, serakah, dan yang lainnya. Ibu, pilih mana? Jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Ya semua kita pengen jadi orang kaya lah. Cuma ya banyak ketika dikasih kekayaan kita nggak sabar Bu. Kok nggak sabar sih Ustaz? Masa ya kita senang butuh kesabaran? Iya. Kesenangan itu bikin kesabaran lemah. Kesenangan, kenikmatan itu bikin manja. Bukan mandi jarang ya Bu ya. Bikin jiwa kita itu gak siap fight. Ya. Kesenangan itu menimbulkan kemalasan, berleha-leha. Kesenangan itu menimbulkan seringkali apa Bu? Lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan seringkali menimbulkan apa lagi Bu? Sombong. Ya, ujub. Kesenangan membuat apa Bu? Membuat kita cinta dunia. Kesenangan membuat kita terkadang Bu, ya, malas-malasan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya lihat banyak orang-orang kaya itu Bu, nggak sabar ketika menaati Allah, nggak sabar. Banyak orang kaya itu Bu menjalankan agama yang sesuai dengan seleranya aja, udah seenaknya. Iya. Tapi kalau ibu kaya tapi ternyata bertakwa, ini yang jempol. Ini yang jarang. Udah kaya, bertakwa, ya, ibadahnya mantap, ilmunya hebat, ajib dah, jempol 10. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Ibu sekalian. Yang ketiga apa? Sakit. Sakit ini ibadah pun juga nggak enak, ya nggak Bu? Kepala pusing, mau tahajud gak bisa, mau bangun susah, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah pun lemah. Maka sebelum kita sakit, saat kita sehat, gunakan baik-baik untuk beramal saleh. Ingat loh Bu ya, kalau ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau kenikmatan kata Rasulullah yang pertama kali dihisab itu kesehatan. Itu kesehatan buat apa itu? Bapak, Ibu dikasih kesehatan ngapain? Jangan gunakan kesehatan untuk hal yang maksiat. Gunakan kesehatan kita untuk menaati Allah, untuk beramal apa? Saleh, Bu. Yang kelima, yang keberapa? Keempat, tua. Yang bikin apa? Pikun. Kalau udah tua, mau ngapalin Quran susah nggak Bu? Mau ngapalin Quran susah, ngapalin hadis susah, mau memahami ilmu susah. Mumpung nih Ibu masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih muda, gunain untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, menghafal dan yang lainnya. Kalau udah tua mah susah. Ya. Yang kelima, kematian. Orang kalau sudah mati nggak ada waktu lagi beramal. Kematian kalau sudah datang nggak bisa diundur walaupun 1 menit. Nggak bisa Ibu berkata sama malaikat maut, malaikat sebentar ya, tolong diundur besok deh matinya. Saya mau taubat dulu.
mau beramal soleh? Tidak ada. Ya, tidak bisa, ibu sekalian. Makanya Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-Mu'minun ayat 99-100 ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Sehingga ketika datang kepada salah seorang mereka itu kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh, ya Allah. Allah berfirman, tidak mungkin. Orang yang mati tidak mungkin balik lagi kemana? Ke dunia. Iya. Yang keenam, Dajjal. Dajjal fitnahnya besar sekali. Seburuk-buruk yang ditunggu ya Dajjal. Ibu tahu Dajjal diberikan oleh Allah kehebatan yang luar biasa, Bu. Dia bisa menyuruh awan hujan beneran. Dia menyuruh tanah kering beneran. Dia berjalan secepat angin. Ya. Apalagi ketika Dajjal keluar, Bu, saat itu sedang kekeringan di mana-mana. Susah makanan. Karena Rasul bersabda, inna baina yaday Dajjal, sebelum Dajjal datang ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama Allah tahan setengah air hujan. Tahun kedua Allah tahan 2/3 air hujan. Tahun ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Kata Rasul saat itu tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bayangkan saat kekeringan yang luar biasa, Dajjal datang bawa air, bawa gunung roti. Ya. Jangankan Dajjal yang beneran, Bu. Dajjal yang kecil aja banyak orang tertipu kok zaman sekarang. Banyak kaum muslimin yang lemah dikasih Indomie mau murtad. Baru kayak gitu. Gimana kalau Dajjal yang beneran yang datang? Subhanallah. Berat sekali, ya. Nah, Ibu sekalian. Kemudian yang ketujuh, hari kiamat. Dan hari kiamat lebih pahit lagi, lebih mengerikan lagi. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ya, segera kita beramal saleh. Jangan pernah mengulur-ngulur amal. Amal tuh nggak bakalan jadi kalau diulur-ulur terus. Ya, nggak kewajiban kita, ya, gunakan waktu-waktu kita untuk beramal saleh. Wallahu a'lam. Baik, hadis 94. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la'u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahillahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Fada'a Rasulullah SAW Aliya ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Fa'atahu iyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaik. Fasara alayya aliyun syai'an. Thumma waqaf wa lam yaltafit fasarakh. Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pada perang Khaybar
Ya, Khaybar itu sebuah kota yang cukup besar, Bu, dan sangat subur, gembur. Itu adanya di utara kota Madinah, ke arah Syam. Ke arah apa? Syam. Khaybar ini memang tempatnya subur. Banyak pertanian, ladang. Dan saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khaybar bersabda, sungguh aku akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang Allah cintai, ya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menangkan, ya, dengan melalui dia. Maka Umar berkata, aku tidak menyukai kepemimpinan kecuali di hari itu, kata Umar. Kenapa? Karena di situ Rasulullah menyipati bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Umar, ya, berharap mudah-mudahan aku itu orangnya. Luar biasa, ya. Kata Umar, aku tidak pernah mencintai kedudukan atau kepemimpinan kecuali pada hari itu. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan para sahabat tuh nggak suka kepemimpinan, Bu. Takut amanahnya berat. Nah, kayak zaman sekarang, Bu, berlomba-lomba, ya. Udah gitu pakai janji-janji palsu lagi. Udah jadi pemimpin korupsi, ya. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Maka aku pun tasawartu laha, berkeinginan sekali untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Maka aku berusaha untuk, ya, memperlihatkan diriku kepada Rasulullah SAW, berharap mudah-mudahan aku yang dipanggil sama Rasulullah supaya dapat bendera itu. Apa yang terjadi? Rupanya bukan cuma Umar, para sahabat pun juga sama yang lainnya. Berlomba-lomba pengen mereka yang ditunjuk gitu. Maka kemudian Rasul bertanya, memanggil Ali. Di mana Ali bin Abi Thalib? Dalam satu riwayat yang lain, rupanya Ali sedang sakit mata. Panggil Ali. Dipanggil Ali, kemudian matanya Ali diludahi oleh Rasulullah SAW, langsung sembuh saat itu juga. Tapi ibu jangan mempraktekkan ke temannya, ya. Ibu bukan Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah pun memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah bersabda, pergilah dan jangan menengok sampai Allah menangkan melalui kamu. Maka berjalanlah Ali sebentar, lalu Ali berhenti, tapi tidak menengok, karena Rasulullah tadi melarang untuk apa? Menengok. Lalu Ali berteriak dan berkata, hei Rasulullah, di atas apa aku memerangi manusia? Ya, apa tujuannya aku memerangi manusia, hei Rasulullah? Kata Rasulullah, perangi mereka sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka telah mencegah diri mereka darimu, darah, harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini Bu, ini namanya jihad thalabi, Bu. Jihad untuk menguasai apa? Daerah musuh. Karena jihad ada dua macam, ya. Ada jihad thalabi, itu jihad untuk menguasai daerah musuh yang memusuhi kaum muslimin. Ada yang kedua jihad difa'i, jihad membela apa? Diri. Jihad membela apa? Diri. Iya. Adapun jihad thalabi, Bu, yaitu jihad untuk menguasai daerah musuh.
Disyaratkan padanya yang pertama harus ada daulah Islam dan kekhilafahan. Ya. Yang kedua, tidak ada perjanjian antara kaum muslimin dengan daerah musuh itu, tidak ada perdamaian. Tidak ada perjanjian untuk berdamai. Yang ketiga, orang-orang kafir ini memang orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin alias kafir harbi. Ya. Adapun kafir yang non harbi maka tidak boleh diperangi. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Makanya jihad yang macam ini di zaman sekarang nggak ada. Jihad tolab ini nggak ada di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena di zaman sekarang ini ya telah ada perjanjian untuk saling berdamai, ya, untuk tidak saling menyerang, ya. Adapun di zaman sekarang adanya jihad difai. Apa itu jihad difai? Itu apabila orang kafir menyerang negara Islam, maka itu jihad difai. Ya, wajib kaum muslimin yang ada di negara itu untuk membela diri. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, kita ambil faidah dari hadis ini ibu-ibu. Sabar ya, sisa satu hadis ini aja kok. Jadi jangan ngobrol dulu bu. Iya. Faedah yang pertama dari hadis ini ibu-ibu, hamalatur rayah yang bagi an yakunu mimman yuhibbuna Allah wa rasulah. Wa hadhihi sifatu hizbillah al-mujahidin. Pembawa bendera hendaklah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah ya sifat daripada kelompok Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasul atau benci kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang kedua, as-sahabatu kanu yakrahuna al-imarah lima fiha min 'azimil mas'uliyah. Para sahabat dahulu itu bu, mereka enggak suka kepada kepemimpinan, kepada kedudukan, enggak suka para sahabat itu. Karena mereka sadar bahwa tanggung jawabnya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ibu-ibu ya. Ya. Ibu-ibu dan kita semua juga sama, harusnya jangan sampai di hati kita ada rasa suka kepada apa? Kedudukan, kepemimpinan. Jangan. Kenapa? Karena itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat ketika dia ditunjuk menjadi pemimpin, mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan betul-betul amanah yang luar biasa. Ya. Faedah selanjutnya, jawazu tatallu wal istishraf li amrin ta'akkada khairu. Bolehnya hati kita mengharap-harapkan perkara yang jelas kebaikannya. Dan ini seindah-indah harapan. Ya. Bahkan ini merupakan ya harapan jaya. Kalau di Bekasi banyak harapan bu. Ya kalau di Bintaro nggak banyak harapan. Ya nggak pak? Ada harapan jaya, ada harapan indah, ada harapan apa lagi? Nah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu ya, kalau kita mengharapkan sesuatu yang itu ada kebaikannya nggak masalah, kebaikan akhirat maksudnya.
Faedah selanjutnya taujihul imam liqaidil jaish fi kaifiyati tasarruf fi sahatil ma'rakah. Seorang pemimpin hendaklah mengarahkan panglima perangnya bagaimana harus bersikap di medan perang. Faedah selanjutnya iltizamu ashabi Rasulullah SAW biwasayahu wal mubadara ila tanfidhiha. Para sahabat itu orang-orang yang sangat kuat dalam berpegang kepada wasiat Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Rasulullah bersabda, pergilah dan jangan menengok. Lalu Ali berjalan sebentar, namun Ali nggak tahu ini mau berperang ngapain. Maka Ali tidak menengok. Lalu berkata, wahai Rasulullah, untuk apa aku memerangi manusia? Kata Rasulullah, perangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faedah selanjutnya ibu-ibu, mahabbatullah wa rasulih innama takunu bil imani bihima. Mencintai Allah dan Rasulnya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti perintah-perintahnya. Ya. Orang yang gak beriman mana mungkin mencintai Allah dan Rasulnya. Yang bisa orang yang beriman saja banyak yang kurang mencintai Allah dan Rasulnya. Gimana yang gak beriman? Dan cinta itu, Bu, akan terlihat dalam apa? Dalam semangat kita. Semakin cinta, semakin semangat. Ibu kalau cinta banget sama ilmu, biasanya semangat untuk menuntut ilmunya semakin kuat. Tapi kalau ibu cintanya kepada ilmu kurang, semangat menuntut ilmunya juga apa? Kurang. Ya. Kenapa ada orang mencari harta itu luar biasa, Bu? Karena cintanya kepada harta luar biasa. Makanya cinta itu menimbulkan apa? Semangat. Kalau cinta tidak menimbulkan semangat, itu tanda cintanya yang bermasalah. Kalau ibu-ibu malas-malasan beramal saleh, itu kan tanda bahwa cintanya ibu kepada Allah dan Rasulnya masih lemah. Tapi kalau kita, Masya Allah misalnya ya, ibu-ibu ya, dalam beramal solehnya kuat, menjalankan perintah Allah kuat, meninggalkan larangan Allah kuat, itu tanda memang ibu mencintai Allah dan Rasulnya. Karena cinta bukan sebatas di lisan, Bu. Kalau di lisan semua orang pasti mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Iya. Tapi bukan sebatas pernyataan yang kita butuhkan, Bu. Yang kita butuhkan tuh kenyataan dan aplikasi. Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian, mukjizat Rasul SAW. Mukjizat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Ali lah yang akan menguasai Khaybar, dan ternyata benar. Iya. Dan tentunya Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul dapat wahyu dari Allah. Pada selanjutnya, la yajuzu qatlu man nafaqa bi syahadatain. Tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak boleh. Kecuali kalau dia melaksanakan melanggar hak Islam. Contoh apa? Kalau dia membunuh orang, maka dikisos dalam Islam. Atau orang yang sudah menikah berzina, maka dirajam dalam Islam. Ya. Nah, yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena dia telah melanggar hak-hak Islam. Iya. Faedah selanjutnya, tajri ahkamul Islam ala ma yadhhar minan nas wallahu yatawalla sarairahum. Menghukumi orang itu sesuai yang ia tampakkan kepada kita, Bu.
Kalau ia menampakkan keislaman, maka kita hukumi dia sebagai seorang apa? Muslim. Kalau ada orang yang menampakkan kepada kita dia pakai baju pendeta, pakai pakaian pendeta, kira-kira ibu mengatakan nggak? Ini pendeta ini. Iyalah. Kenapa? Karena kita kan hanya menghukumi sesuai dengan yang apa? Yang tampak. Ya. Kalau ada orang yang sedang sujud dan menyembah patung Buddha misalnya, pasti kita akan hukumi secara lahiriah ini orang Buddha ini. Kenapa? Karena kita menghukumi sebatas yang tampak kepada kita. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ada orang Muslim jatuh kepada syirik? Apakah langsung kita katakan ini orang kafir nih? Belum tentu, Bu. Karena orang Muslim ini belum tentu dia paham. Ya, kalau sujud di patung semua orang Islam insya Allah paham. Kalau itu apa? Ya, tidak boleh. Tapi banyak orang Islam yang tidak paham kalau sujud di kuburan itu nggak boleh. Banyak yang nggak paham. Dia kira itu dalam rangka menghormati para wali. Banyak kaum muslimin yang tidak paham bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Akhirnya mereka minta kepada wali, minta syafaat. Dikiranya wali itu memiliki syafaat juga. Padahal wali itu tidak memiliki syafaat. Wali bisa memberikan syafaat dengan izin siapa? Allah. Banyak kaum muslimin nggak paham ini. Maka yang seperti ini belum bisa kita kafirkan. Karena masih ada padanya penghalang. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, sekira cukup sampai di sini. Kita nanti akan masuk ke bab yang baru, itu bab mujahadah. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.